Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa nifitin arsyadakumullah, saya ulangi jalan mencari rezeki yang paling tinggi nilainya adalah jalan mencari rezeki yang dicontohkan Rasulullah kepada kita. Ju'ila rizqi tahta dhilli ramhi wa ju'ila dhillatu man khalafa amri. Rizkiku diletakkan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombakku. Dan dijadikan adillah wasyaghar, dijadikan hina dan rendah orang yang menyelisihi urusanku. Yang pertama ya. Yang kedua, berwira swasta seperti halnya Nabi Dawud alaihissalam. Yang ketiga, berdagang. Ini yang dilakukan oleh mayoritas para sahabat, terlebih sahabat-sahabat Ansor yang belum saya terangkan. Yang keempat itu al-hartu wal ghars, bertani dan berkebun. Yang kelima iqra'ul Qur'an wa ta'limahu, mengajari orang membaca Al-Quran. Mengajari orang membaca Al-Quran. Boleh meminta upah? Boleh. Dasarnya sudah sering diangkat. Rasulullah menikahkan seseorang. Orang tadi betul-betul fakirul, betul-betul nggak punya apa-apa. Ya, saya singgung. Datang seorang wanita kepada Rasulullah ya. Rasulullah, tolong jangan bersandar aku. Itu loh yang dekat pintu itu, yang punggung lah. Rasulullah, nikahilah saya.
Masya Allah ya. Itu kata orang Jawa apa? Unggah-unggah. Tapi Rasulullah pandang wanita tadi dari atas sampai bawah. Boleh nazar ya. Boleh nazar. Senyum juga boleh, ditaklim juga boleh. Boleh nazar. Ini persoalan kecil, kok kecil ya? Persoalan yang sifatnya yaumiyah. Itu bisa dijadikan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Ibasul Mar'atil Muslimah. Kata beliau, memakai niqab itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sekarang yang pakai niqab bukan hanya akhwat ya. Itu utama sekali kata beliau, tapi saya nggak berani mengatakan wajib. Buktinya kata beliau, ketika datang seorang wanita meminta agar Rasulullah menikahinya, Rasulullah melihat dari atas ke bawah. Lah kalau dari atas itu tertutup oleh niqab, ya untuk apa melihat ya? Itu salah satu di antaranya. Rasulullah kurang berkenan, ya tentu saja wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, semuanya karena perintah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak berkenan. Nah tadi laki-laki tadi nggih kula mawon Rasulullah. Nggih kula mawon. Akhirnya ditanya, maaf ya kalau bahasa orang Jawa itu, gacukmu apa? Kamu punya uang berapa untuk bayar mahar? Enggak punya Rasulullah. Di rumah enggak ada apa-apa. Sekrup. Khotaman min khatid. Ya enggak bisa dikatakan sekrup ya. Memang besi tapi kan sudah dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi cincin-cincin dari besi. Juga enggak punya. Hal ma'aka syai'un minal Qur'an. Kamu hafal beberapa ayat Al-Qur'an apa enggak? Ini Al-Qur'an masih dalam proses diwahyukan, jadi belum sempurna seperti yang kita dapati sekarang. Sudah surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yusuf dan seterusnya. Ada Rasulullah. Saya nikahkan kamu kepada wanita ini dengan mas kawin ngajari istri kamu, calon istri kamu tentu saja, membaca Al-Quran. Padahal mahar itu harus syai'um mutanawwil, harus suatu benda yang bernilai ekonomi. Mas kawinnya apa, fotonya Pak Jokowi enggak boleh. Loh itu presiden lah. Ngono aku ya wis duwe kok. Apa maharnya apa ya? Sesuatu yang tidak ada nilai ekonominya enggak boleh. Nah, dari sana karena mutanawil yang mempunyai nilai ekonomi menikahkan seseorang dengan mengajari Al-Qur'an itu boleh. Artinya di sini menerimalah kalau bahasa orang timur ya, bayaran dari, ayo yang ma'atafid yang belum bayar apa? Bayar betul tak?
Bayar nggak? Gratis. Diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, ya'khudhu biniyatil adai idzah taja. Saya ambil pengertian yang gampang, utang. Ini yang terakhir, utang. Orang utang itu ngalahkan nemu loh ya. Ngalahkan nemu. Utang itu ngalahkan nemu. Ngirim duit juga, masya Allah. Lu nggak balik ke? Kaya kehilangan lah gitu. Saya membaca tafsirnya Al-Qurtubi ini lama ya. Jadi ganjel juga saya. Kalau Nabi Muhammad SAW itu ghanimah, Nabi Dawud itu nganyam daun kurma atau membuat baju besi. Kalau para sahabat itu berdagang, orang Ansor kebanyakan bertani. Ngajari Al-Quran sebagai mahar utang kepada seseorang karena memang butuh. Lah sekarang kalau menjadi kepala negara itu menduduki urutan nomor berapa tadi? Jadi kepala negara, jadi perdana menteri, jadi gubernur Pak Ganjar, jadi wali kota Pak Ibnu Jokowi, jadi betul kan? Bupati Sukoharjo lah. Ini menduduki urutan keberapa? Saya angen-angen ya. Wallahu a'lamu bishawab ya. Saya simpulkan ternyata jabatan sebagai kepala negara, sebagai gubernur, sebagai wali kota, bupati sampai camat, sampai lurah itu bukan salah satu jalan untuk mengkais rezeki. Saya ulangi ya, ternyata jabatan-jabatan yang saya sebutkan tadi bukan merupakan salah satu jalan untuk ngupaya upo. Bukan untuk ngupaya upo. Nabi Adam itu jabatannya nabi, pekerjaannya bertani. Nabi Nuh itu jabatannya nabi dan rasul tentu saja. Pekerjaannya, ayo apa? Tukang kayu, betul. Nabi Idris itu jabatannya nabi, pekerjaannya khayyab, tukang jahit. Nabi Ibrahim itu nabi, bahkan Khalilullah, pekerjaannya salah menggembala kambing. Alaihimus salatu wassalam. Yang lebih real lagi ya, Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhuma, pekerjaannya pedagang, jabatannya Khalifatu Rasulillah, jabatannya Khalifatu Rasulillah, pekerjaannya berdagang.
Sehingga saya kok masih senang baca kisah ini. Dan senang juga menyampaikan pada antum. Malam hari dilantik, dibaiat sebagai Khalifatur Rasulillah oleh orang-orang Muhajirin dan Ansor secara keseluruhan. Begitu jeli mata beliau membaca satu persatu dari para sahabat yang berbaiat kepada beliau. Aina Zubair bin Awam, salah seorang dari Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, dicari oleh Abu Bakar bukan karena dia menantu beliau, tetapi ibu beliau Zubair bin Awam radhiyallahu an itu bibi Rasulullah. Ada kekhawatiran pada diri beliau, jangan-jangan Zubair merasa lebih berhak untuk menggantikan beliau karena ada hubungan darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Zubair. Sudah. Ini secara spontan ya. Secara spontan. Jadi dipanggil dan mereka berdatangan satu persatu, nggak ada yang banyak yang terlambat. Aina Ali, ini lebih dikhawatirkan lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di satu sisi anak paman beliau, kalau Zubair tadi anak bibi beliau. Ali itu anak paman beliau, hubungan nasabnya lebih kuat. Di satu sisi yang lain menantu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konon begitu panggilan untuk berbaiat kepada Abu Bakar itu didengar oleh Ali bin Abi Thalib dalam suara sanas itu, dia dengan cepat keluar sampai terbalik sandal yang dipakai. Nana ya ibn Qafah. Ayat selesai, ayatnya selesai. Pulang, imamnya ganti Abu Bakar. Tapi sebelumnya sudah Abu Bakar imam sejak Rasulullah bed rest, sakit mulai akhir Safar sampai wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Saya ngimami, pulang. Sebagai seorang pedagang bersiap-siap untuk membawa barang dagangannya ke pasar. Di tengah jalan disunggi itu ya, Khalifatur Rasulillah ini. Kunyu. Ketemu dengan Umar ibn Khattab. Assalamualaikum ya Khalifatur Rasulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina tadhhab? Anda mau kemana? Ilasu, ke pasar, bakulan, golek rezeki sing halal. Tolong yang di atas kepala itu diturunkan dulu. Anta Khalifatu Rasulillah. Wilayah kekuasaan kamu itu sejak Yaman sampai Tabuk. Sejak Yaman sampai Tabuk. Tabuk itu perbatasan hari ini geopolitik Yordania dengan Saudi Arabia. Kalau Yaman memang sudah banyak orang-orang yang datang dari Yaman, salah seorang diantaranya Abu Musa al-Ash'ari dan Rasulullah
ngirim Mu'adz bin Jabal untuk menjadi guru di sana. Pak Husain belum lahir itu. Sudah ada yang dikirim ke sana. Pertanyaan yang menggelitik. Untuk perjalanan dari Madinah ke Yaman itu kira-kira 50 hari. Rasulullah lah, nanti saya nginap di mana? Wajar ya pertanyaan itu. Tapi itu nggak ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal, nggak ditanya. Rasulullah, living cost saya berapa 1 bulan? Pundi? Apalagi? Yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal, ini panglima perang, melawan tentara Romawi setelah pendahulunya meninggal atas terkabulnya doa dia. Siapa? Saya terpaksa harus ngulang-ulang ini ya. Ayyuhan nas, kata Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, inna hadzal waja', ta'un ini, inna hadzal waja' rahmatul lakum, merupakan rahmat dari Allah. Rahmat gitu ya, bukan musibah. Musibah itu sungai tempatnya Tamim itu, musibah, bukan musibah. Rahmat bagi kalian yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Inna hadzal waja' rahmatun lakum. At-ta'unu syahadatu ummati wa rahmatun lakum. Rawu Ahmad. Ta'un itu merupakan kesempatan di antara dua tanda petik. Kesempatan emas yang diberikan Allah kepada umatku agar mereka memperoleh husnul khotimah yang paling tinggi, yaitu mati syahid tanpa harus maju ke medan perang. Masih ngerujak sentul ya hati kita dengan apa yang saya terangkan tadi. Ini rahmat bagi kalian, doa Nabi kalian untuk kalian agar kalian bisa husnul khotimah, bisa husnul khotimah dalam suasana yang paling tinggi dan kematian orang-orang saleh sebelum kalian. Saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan saya menjadi salah seorang yang diberi jatah untuk mendapatkan rahmat ini. Ojo dicontoh. Tapi mari bersama-sama kita renung. Ya Allah, itulah manusia terbaik. Apalagi Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, salah seorang dari al-Ashrah al-Mubasysyarun bil 10 orang yang terbaik sejak Nabi Adam sampai bedaing jagat setelah para nabi dan para rasul. Harus saya ingatkan terus, wong gumuk ndak lali gitu loh. Yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ali setuju, liyane ora setuju padha wae. Dan Tolkah, kemudian Zubair tadi saya sebutkan, Abu Ubaidah tokoh yang kita angkat, Sa'id bin Zaid.
Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu. Saya memohon mudah-mudahan menjadi orang yang mendapatkan jatah. Ini orang itu kalau hidupnya sudah akhirat oriented betul-betul untuk akhirat. Dia akan kejar akhirat yang paling kecil meskipun harus meninggalkan dunia yang paling besar. Karena akhirat itu tidak ada yang kecil, karena dunia itu tidak ada yang besar. Astagfirullahaladzim, tanggal 9 Muharram. Tanggal 9 Muharram. Dikon ngeterke ponak aku arep ijab nyang KUA. Pulang dari KUA mesti makan enak ya, makan besar enggak, cara Solo kursus Saidin. Nek ora tak pangan, engko ndak gawe gelo. Nek tak pangan. Ini siam Muharram, siam yang paling utama setelah Ramadan. Enggak siam itu masuk, denger-denger. Umpama ada kesempatan untuk mengkodok Muharram, saya kodok. Sedikit ya saya singgung ya. Tanggal 9 kemarin Jumat, atau kemarin lagi Sabtu, atau bahkan tadi ikut Imam Syafi'i 9, 10. Mungkin karena sakit, mungkin karena safar, mungkin karena tadi ya undangan manten, mungkin karena 1001 persoalan, kita dengan segala keberatan dalam benak kita tinggal. Tapi coba bersama-sama muhasabah. Loro yora, mantenan yora, waras wiris. Enggak ada satupun penghalang. Kok saya tidak siam? Ya, saya Jumat nggak siam, tapi pilih yang hari yang ke-10 saja. Nah, silakan. Saya pilih yang 9, 10, silakan. Saya 9, 10, 11 Ahad, sebelumnya Kamis, jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis 13, 14, 15, 8 hari siam terus. Tapi kalau tidak ada alangan sama sekali dan tidak siam, padahal itu siam yang paling utama setelah Ramadan. Mari bersama-sama bermuhasabah. Ndodok atine dhewe-dhewe. Ada apa ya? Ada apa ya? Bahkan seandainya alasannya itu paling sepele sekali. Keluarga saya, saya tuh kesempatan untuk badminton tuh kalau hari Jumat saja, kalau enggak ya sudah ada alasan dia akhirnya siamnya cuma hari Sabtu, silakan. Tapi ada alasan. Kalau enggak ada alasan, mudah-mudahan kita tidak terkena apa yang saya sampaikan. Tapi kalau seandainya ada yang terkena, ngapa ya? Kalau sampai yang ngiming-ngimingi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ora kaget. Tapi ayi hadisin Pak tahu yu'minu. Akhir juz 29 itu kan ada. Tapi ayi buka Pak. Akhir surat Al-Mursalat sebelum amma yatasaalu. Tapi ayi hadisin Pak tahu yu'minu. Hal ata tadi sudah dibaca sama Pak Ayo. Wal Mursalat. Tapi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Gimana artinya? Terakhir ya. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan
Jangan-jangan kita terkena itu. Dikandani Quran wis ora kaget, dikandani Rasulullah ya ora kaget. Lah, dikandani sapa gitu loh. Ini muhasabah kita ya. Astagfirullahaladzim ya Allah, saya nggak akan ulangi lagi. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Ini akhirat oriented. Wah, akhirat yang paling kecil, saya kejar di puncak gunung. Meskipun harus meninggalkan dunia yang paling besar, karena dunia itu semuanya kecil, akhirat itu tidak ada yang Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Oh, Masya Allah ya, saya oya-oya lah, coba kita baca sejarah mereka. Ketika ada potongan besi masuk ke wajah Rasulullah, Abu Bakar akan turun. Jangan, biarkan saya yang mengambil. Abu Ubaidah itu orangnya tinggi, lencir. Kalau Umar bin Khattab tinggi besar, maka Abu Ubaidah tinggi, lencir. Kalau saya cabut dengan tangan saya, akan menambah rasa sakit Rasulullah. Biar saja saya pergunakan gigi saya untuk mencabut besi. Besinya copot, untungnya ya copot tapi. Bayangkan itu, kayak apa sakitnya kayak. Padahal dua tempat. Makanya yang satu diulangi lagi. Mulut itu bersimbah darah. Digigit lagi, lepas lagi, giginya copot lagi, ompong loro. Ya, sekedar untuk ngiming-ngimingi yang belum pernah membaca riwayat beliau dan sahabat-sahabat yang lain. Memohon kepada Allah agar saya dikaruniai mendapatkan jatah untuk mati syahid karena ta'un. Dikabulkan oleh Allah, meninggal. Nah, akhirnya Mu'ad bin Jabal yang saya angkat tadi, yang menggantikan, ditunjuk oleh Abu Ubaidah, yang gantikan saya nanti Mu'ad bin Jabal. Pidatonya sama. Inna hadzal waj'a rahmatun lakum wa tu'auna bikum wa mautus sholihin. Saya memohon mudah-mudahan keluarga saya. Abu Bakar sendirian di sana, keluarganya di Madinah. Mu'ad membawa keluarganya ke Syam sebelum peristiwa itu terjadi. Saya memohon agar saya dan keluarga saya mendapatkan jatah untuk mati syahid dengan perantaraan tahun. Akhirnya anaknya Abdurrahman meninggal, disusul oleh ini bahasa beliau para sahabat radhiyallahu anhu. Kita mudah-mudahan bisa memahami dengan otak kita dan bisa kepingin sidik-sidik, belum sampai kemecer untuk mencontoh mereka. Ini orang yang diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali untuk mengajarkan Islam ke Yaman. Yang ditanyakan bukan saya nanti nginep di rumah siapa Rasulullah. Living costnya berapa Rasulullah? Sanggunya pinter Rasulullah? Enggak. Rasulullah, kalau saya sudah sampai di sana, sudah sampai di Yaman, salat saya ngadap kemana? Harusku Allah. Tapi kalau soal menghadap kiblat, berusaha dengan ilmu, dia nggak punya ilmu.
Saya menghadap ke mana Rasulullah? Ya kalau kita, ya nyang Mekah no. Lah Mekah pun di baru pertama kali berangkat. Saya agak lupa ya, mungkin dia bisa meluruskan. Di Yaman itu ada sebuah gunung namanya Ib. Nanti kalau kamu sholat, menghadaplah kamu ke sana. Itu kalau ditarik garis lurus ke utara akan sampai ke Ka'bah. Dan sekarang dibuktikan dan ternyata terjadi. Padahal Rasulullah juga belum pernah ke Yaman itu. Ini Mu'ad bin Jabal. Ini Mu'ad bin Jabal, orang pertama kali diutus Rasulullah untuk datang ke Yaman menyampaikan Islam kepada mereka. Kembali. Abu Bakar As-Siddiq itu seorang pedagang. Jabatannya Khalifatur Rasulullah setelah dibaiat oleh sahabat-sahabat. Yang pertama kali malah Ansor di Thaqifah Bani Sa'idah. Kemudian diiring bersama-sama menuju Masjid Nabawi dan para sahabat semua berbaiat. Pagi hari bagi seorang pedagang dia berangkat menuju pasar membawa barang dagangannya. Ketemu dengan Umar bin Khattab, "Aina tadhhab?" Mau kemana? Ya Khalifata Rasulullah. Pangkat baru, jabatan baru. Ya ke pasar, bakulah, kosek, tolong diturun. Anta ini Khalifatu Rasulullah, pengganti Rasulullah. Bahasa hari ini kepala negara. Wilayah kekuasaan Anda terbentang sejak Yaman sampai kalau sepagi ini Anda sudah disibukkan dengan dunia dagang Anda, pulang nanti sore pasar Klewer itu ya. Lah, kapan kamu akan mempunyai kesempatan memikirkan umat? Tentara Usamah bin Zaid belum diberangkatkan. Memang sudah berangkat ke arah utara kota Madinah, tapi begitu mendengar berita bahwa Rasulullah wafat, pasukan disuruh tetap berhenti di sana, kira-kira 3 mil ke arah utara. Tanda-tanda orang mau murtad juga sudah banyak dan seterusnya. Ini 1001 persoalan harus diselesaikan secara full time. Nah, kalau kamu ngurusi dagangan, nah kapan kamu ngurusi umat? Jawaban Abu Bakar itu Masya Allah, lugu tetapi pasti. Lah nek aku ra entuk dodolan, anak bojoku mangan apa? Jabatan Khalifatur Rasulullah ini bukan sarana untuk golek duit. Jabatan itu bukan sarana untuk mencari rezeki. Rezeki itu jihad fisabilillah, dapat ghanimah, berwira swasta, berdagang, bertani, ngajari orang baca Al-Quran, utang itu. Umar bin Khattab juga dibikin, wallahu alam ya kalau saya memahami itu juga mak pelenggong. Oh iya. Orang yang waktunya tersita
Sejak pagi sampai sore, sejak sore sampai pagi lagi, nggak sempat cari nafkah. Karena ada tugas mulia yang dibebankan Islam kepada mereka. Ini terjadi secara spontan. Ayat yang mengisyaratkan ke sana surat Al-Baqarah 200. Ini tolong ya, kalau punya Quran jangan diginikan ini loh. Tutu aku loh ya. Tiga apa satu? 273. Lil fuqara illadzina uksiru fi sabilillah la yastati'una darba fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'afufi ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa matufiqu min khairi fa innallaha bihi alim. Tolong dibacakan. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ini lebih bersifat umum ayat ini. Berinfaklah kepada orang-orang yang fakir. Ngapa fakir? Bukan karena keset nyambut gawe. Ngapa fakir? Bukan karena pekerjaannya di PHK karena corona. Berinfaklah kepada orang fakir yang waktunya tersita untuk sabilillah. Perang Tabuk ya, perjalanan 2 hari, 20 hari, PP 40 hari, di sana berapa pekan berapa. Ini kalau jihad, kalau saya aplikasikan ke kondisi hari ini ya, mudah-mudahan tidak salah. Diminta untuk ngurusi sekolah swasta. Wong sing anyar kadang-kadang swasta. Urinese ya, Pak. Urinese ngarepe H. Nyambut gawe kembrobyos, tampil dengan penampilan all out. Belanjanya sesasi ber $100. $100 apa? Rp100.000. Ini masih banyak ya sekolah-sekolah yang seperti ini, pondok-pondok yang seperti ini. Waktu mereka tersita untuk ngajar anak-anak di pondok. Bangun tidur yang diurusi santri, mau tidur kelap-kelip mikir santri ini. Sehingga nggak sempat mereka kerja di sini. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang waktunya tersita untuk jihad fisabilillah, sehingga mereka tidak sempat untuk bekerja mencari rezeki. Orang melihat dia itu agnia, orang-orang kaya Pak Guru ya bajunya setrikaan, sepatunya disemir, raketan sepatu jitu, dirijine lah. Minat ta'affuf, betul-betul ifak,
betul-betul tidak mau meminta kepada orang lain, ya karena harga diri. Layas aluna bisi layas aluna nasa apa tidak mau minta kecuali betul-betul terdesak. Nanya sakit di rumah sakit nggak ada biaya. Ini alhamdulillah istri beliau sudah sembuh, sudah atas doa antum semua. Tapi ada yang di lockdown ini. Ada keluarganya yang kena terus akhirnya berapa hari Pak? 10 hari nggak boleh keluar rumah ya. Betul. Alhamdulillah. Ayo kalifullah nafsan illa wus'aha. Jadi ada orang-orang yang seperti ini. Nah, termasuk di dalamnya Abu Bakar. Kalau saya harus ngurusi umat dan tidak boleh berdagang, lah anak dan istri saya harus saya beri makan apa? Oh iya ya, Umar kaget itu, iya ya. Abu Bakar ini manusia, butuh makan, butuh minum. Ya sudah, kita anu saja sekarang, datangi. Tadi Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, Aminu Adil, Haqqal Amin, orang-orang betul-betul menjadi kepercayaan umat. Dan sangat dicintai oleh Rasulullah dan sangat mencintai Rasulullah, rela mengorbankan gigi sehat, tanggal bersedih melihat penderitaan yang dialami oleh Rasulullah. Akhirnya dimusyawarahkan mereka bertiga. Kesimpulannya, Abu Bakar kita beri, nah, bukan gaji itu, bukan gaji. Nah, gaji ora nyambut gawe itu kayak belanja. Malah ada gaji ke 13, ada tunjangan hari raya. Ini bukan gaji. Imbalan atas tugas yang dibebankan umat. Yang beban ini adalah beban yang dibebankan oleh Allah, yadullah fawqal jamaah. Kalau umat Islam yang paling baik, para muhajirin dan ansar sepakat mengangkat Abu Bakar, siapa yang mengangkat Abu Bakar kalau bukan Allah? Nggak bisa kerja lah, akhirnya diberi ya mukafaah apa? Jangan terlalu tinggi sesuai dengan penghasilan penduduk yang paling kaya sak kota Madinah, dan jangan terlalu rendah sama dengan penghasilan penduduk yang paling miskin, ya tengah-tengah. Sudah beliau 50.000 dirham selama 1 tahun. Ini imbalan dari jabatan yang diberikan, bukan pekerjaan, bukan pekerjaan, sarana mencari uang, bukan. Itu pun karena ketakwaan Abu Bakar As-Siddiq. Pesan dia kepada istrinya yang ketiga, Utailah, kemudian Ummu Rumah, kemudian di sini Asma binti Umais. Di bawah tempat tidur itu ada uang gaji yang saya peroleh, gaji ya, mukafaah yang saya peroleh selama menjadi Khalifatul Rasulullah 2 tahun 4 bulan. Nanti kalau saya meninggal, kamu kembalikan uang itu ke Baitul Mal. Ternyata sisa-sisa hasil saya berdagang dan kemudian berhenti, tinggal ngopeni anak bojo 2 tahun setelah saya menjabat sebagai khalifah, sebagai kepala negara, itu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini jadi
Kok enggak disebutkan ya? Pejabat itu nomor urutnya berapa? Lah, jawabannya itu. Termasuk Umar bin Khattab juga begitu. Termasuk Utsman bin Affan juga begitu. Ali bin Abi Thalib memang kekurangan. Dia ambil seminimal mungkin. Bagian riwayat menerangkan begitu. Seminimal mungkin. Artinya seandainya saya membeli baju itu yang 100.000 ada, yang 50.000 ada, yang 40.000 itu suwek, ya beli yang 50.000. Makan seandainya jangan kangkung karo wis enak, mengapa harus beli bakso tempatnya Pak Mudrik gitu. Kan bakso enak loh itu. Minta gratisan mesti diberi. Ini yo kebangetan ya. Umar bin Abdul Aziz, orang yang wilayah kekuasaannya itu berkali-kali saya terangkan hampir meliputi sepertiga dunia, terbentang sejak Afrika Utara sampai Asia Tengah. Meninggal itu warisannya tidak lebih dari 10 dirham. Tidak lebih dari 10 dirham. Artinya tidak ada 1 dinar. Artinya nggak ada 5 juta rupiah. Saking hati-hatinya itu. Anaknya malam hari datang, dia sedang kedatangan tamu dari Irak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lampu dimatikan. Dimatikan ngapa? Ini saya mau urusan pribadi saya dengan anak saya. Sementara lampu ini lampu plat merah. Lampu ini lampu plat merah. Lampu punya negara. Insya Allah betul-betul kaya dengan ketakwaan, betul-betul memandang dunia itu dengan sebelah mata. Apalagi kalau itu menjadi penghalang perjalanan dia menuju akhirat. Ini masih panjang ya. Jadi sekali lagi jabatan lurah we nganggo kampanye, bukan lurah, RT we nganggo kampanye. Ketua MUI Solo we kampanye kok. Jadi Pak Lurah itu ini keuntungan yang bisa saya peroleh selama saya menjadi lurah berapa tahun aja? Ini nyalon kan, ini wong Solo kok malah ya, 6 tahun. Jadi 6 tahun itu kira-kira saya bisa memperoleh penghasilan berapa? Yang halal haram, halal haram, halal kholu haram, halal kholu karam itu berapa? Taruhlah umpamanya aja. Dia bisa memperoleh 1 miliar, sanggup berkampanye mengeluarkan dana 900 juta untuk daten 100 juta. Ya itu oknum ya. Tapi kalau sudah naik ke lurah, camat, di bupati ya, sudah ke bupati, sudah ke wali kota, sudah ke gubernur. Nah ini sudah mulai nyang-nyangan kayak orang melihat sapi belantik itu pedagang ya, betul. Nah, ya pedagang sapi namanya apa? Hah? Ki sapi regane piro ya? Dia perkirakan dengan ilmu dia 25 juta. 25 juta.
kalau saya jual 30 juta, saya berani membeli 25 juta dengan harapan mendapatkan laba 5 juta. Lah kalau sudah jabatan dijadikan sebagai lahan untuk mencari rezeki, ya jabatan itu kayak sapi tadi. Untung rugi mesti dia pergi. Ya jangan suudzon ya jangan. Karena yo kowe banget iki. Dari Sampang, Malang, Tulungagung, Mojokerto, Jombang, Kediri, Lompat Jawa Tengah, Sragen, Bengkindo. Yang namanya satu untung, yang kedua yang orang Sragen. Fathur Rahman kena juga tuh itu. Paranganyar, Karangturi, Karangdowo, Karangtumar itu. Sampai Erwandi Yusuf, satu-satunya gubernur di provinsi yang ditegakkan syariat Islam. Dipanggil dengan hormat untuk mondok di KPK. Sampai yang gubernur yang hafid, masa, hafal Quran, hati-hati, ayo. Jangan nyalonkan gubernur yang di wisuda kemarin itu. Gubernur Rio itu hafal Quran, suaranya bagus, ngimami, masalah. Nanti kita kaji apa yang pernah kita. Innakum satah risuna alal imar wasatakununata ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatim. Kalian akan sangat rakus kepada jabatan dan akan menjadi penyesalan besok di hari kiamat. Beruntunglah orang yang disusui dan kasihan orang yang disape, disusui dan disape itu. Kita kaji yang akan datang. 1 menit mungkin ada yang ganjel atau protes atau kurang jelas. Sudah? Nggak ada? Tit. Kita lanjutkan insya Allah hari Senin yang akan datang. Kita akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.